Poligami itu bukan hanya soal izin dan akad, tapi tentang keadilan, kesabaran, dan hati yang tulus untuk membimbing. Banyak suami yang semangat ingin poligami tapi lupa mempersiapkan ilmunya. Padahal kalau nggak adil, akibatnya bukan hanya bikin istri sakit hati, tapi juga bisa jadi dosa yang memberatkan di akhirat. Sebenarnya, membahagiakan dua istri itu bisa dilakukan dengan cara sederhana, asal ada niat baik dan usaha nyata untuk belajar memahami hati perempuan. Istri itu bukan hanya butuh uang dan fasilitas, tapi butuh perhatian, komunikasi, dan rasa aman dari suaminya. Yang pertama, belajar membagi waktu dengan adil. Banyak rumah tangga poligami rusak karena suami sering abai soal waktu. Salah satu istri merasa dianaktirikan karena suaminya lebih sering menghabiskan waktu dengan istri lain. Padahal waktu adalah bentuk perhatian nyata yang sangat dirasakan oleh perempuan. Bikin jadwal yang jelas dan komunikasikan kepada kedua istri dengan transparan. Jika ada kondisi darurat, jelaskan dengan lembut agar tidak menimbulkan prasangka. Kedua, berlaku adil secara finansial. Ini juga sering menjadi masalah dalam rumah tangga poligami. Suami kadang tidak teliti dalam membagi nafkah antara dua istri. Padahal mereka bisa saja saling membandingkan. Berikan nafkah yang sama rata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa untuk mencatat agar kamu tidak lupa. Ini bukan hanya adil secara lahir, tapi juga membuat hati istri lebih tenang. Ketiga, menjaga komunikasi dengan dua istri secara proporsional. Seringkali suami hanya nyaman ngobrol dengan salah satu istri yang menurutnya lebih enak diajak diskusi. Padahal komunikasi dengan kedua istri harus sama. Tanyakan kabarnya, dengarkan ceritanya, dan libatkan mereka dalam obrolan yang ringan dan menyenangkan. Hal ini akan membuat mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Keempat, adil dalam perhatian dan sentuhan fisik. Jangan sampai kamu lebih sering memeluk, mencium, atau bergurau dengan salah satu istri, sementara yang lain jarang kamu sentuh. Ini penting karena perempuan butuh sentuhan sebagai bentuk bahasa cinta. Adil dalam perhatian fisik juga akan mengurangi rasa cemburu di antara kedua istri. Kelima, mendidik kedua istri dengan ilmu dan kasih sayang. Banyak suami lupa bahwa tugas mereka bukan hanya memberi nafkah, tapi juga membimbing istrinya menuju surga. Ajak keduanya untuk mengaji bersama, berdiskusi tentang agama, atau menonton kajian bersama. Cara ini akan membuat hubungan kalian lebih dekat secara spiritual dan menjadi sarana saling mengingatkan dalam kebaikan. Keenam, menjaga privasi masing-masing istri. Ini juga sangat penting. Jangan menceritakan kekurangan satu istri kepada istri lainnya. Begitu juga tentang hal-hal pribadi. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka. Jika ada masalah, bicarakan secara empat mata, bukan lewat perantara istri lain atau dengan membanding-bandingkan. Jangan lupa, semua ini butuh komunikasi yang lembut dan konsisten. Jangan menganggap bahwa istri akan langsung menerima keadaan begitu saja. Bisa jadi mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi poligami. Sabar dalam menghadapi perasaan mereka adalah bagian dari adil dalam rumah tangga. Suami juga perlu menjaga emosinya. Jangan mudah marah jika salah satu istri sedang sensitif atau merasa cemburu. Wajar kalau perempuan merasa tidak nyaman saat harus berbagi suami. Tugasmu adalah membuat mereka merasa aman dan yakin bahwa kamu akan tetap adil. Hal sederhana lain yang bisa kamu lakukan adalah memastikan kamu hadir secara utuh saat berada di rumah masing-masing istri. Matikan handphone atau minimal kurangi pemakaian. Fokuslah pada istri dan anak-anakmu saat bersama mereka. Momen seperti ini akan membuat mereka merasa menjadi prioritas dalam hidupmu. Dan jangan lupa, minta doa kepada kedua istri. Karena rumah tangga yang barokah adalah rumah tangga yang saling mendoakan dalam kebaikan. Ajak istrimu untuk saling mendoakan satu sama lain, agar rumah tangga tetap harmonis dan penuh keberkahan. Istri juga akan bahagia saat kamu mau membantu pekerjaan rumah. Ini terlihat sederhana tapi sangat berarti bagi mereka. Jangan gengsi untuk membantu menjemur pakaian, mencuci piring, atau menemani anak-anak saat istri butuh istirahat. Ini juga menjadi bukti bahwa kamu benar-benar serius menjaga kenyamanan mereka. Kalau kamu punya waktu, luangkan waktu untuk mengajak keduanya melakukan kegiatan yang mereka sukai, misalnya masak bersama,
menonton film keluarga, atau sekadar duduk di teras sambil minum teh. Hal-hal sederhana ini akan mempererat hubungan kalian. Yang paling penting, niatkan semuanya karena Allah. Jangan hanya untuk memuaskan diri sendiri, tapi jadikan poligami sebagai jalan untuk membantu menjaga pandangan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat dengan cara yang halal. Saat niatmu benar, Allah akan memudahkan dan memberi ketenangan dalam rumah tanggamu. Jika terjadi konflik, jangan terburu-buru menyalahkan istri, dengarkan penjelasan mereka, pahami sudut pandang mereka, dan selesaikan dengan cara yang baik. Ingat bahwa setiap perempuan punya hati yang lembut, mereka butuh kepastian dan ketenangan dari suaminya. Kamu juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mentalmu agar bisa tetap adil dan semangat menjalani tanggung jawabmu sebagai suami dari dua istri. Jangan sampai kamu sibuk bekerja tapi lupa menjaga kesehatanmu, karena mereka juga butuh kamu dalam kondisi sehat untuk membimbing dan menemani mereka. Kunci dari semua ini adalah kejujuran, keadilan, dan komunikasi yang baik. Jangan berharap rumah tangga poligami berjalan mulus tanpa usaha untuk belajar dan memperbaiki diri. Tapi percayalah, jika kamu berusaha untuk adil dan tulus dalam membahagiakan kedua istrimu, Allah akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Nah sekarang, aku pengen tanya ke kamu, menurutmu apa tantangan terbesar dalam membahagiakan dua istri secara adil? Kamu juga bisa cerita pengalamanmu kalau sudah menikah lebih dari satu atau punya cerita teman dan saudara yang menjalani poligami dengan cara baik. Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bersama dan saling menguatkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kita, menjadikannya sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat. Amin.